Hai semua, selamat datang di podcast Selesain Dong. Jadi untuk pembahasan malam ini, gua mau ngebahas tentang masa lalu. Jadi gua udah bikin skrip tentang kembali ke masa lalu. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Gua Adil dari podcast Selesain Dong. Kita mainkan. Hai, apa kabar? Kita sudah lama tidak berkabar. Kean, kamu tahu bulan ini harusnya 4 tahun kita. Tepatnya sih November bulan lalu. Waktu begitu cepat berlalu ya. 4 tahun. 4 tahun loh. 4 tahun bukan waktu yang singkat ataupun bukan waktu yang sebentar. Aku masih ingat ketika kamu meminta maaf atas keteledoran kamu. Padahal di situ posisinya kamu tidak salah. Tidak apa-apa. Maaf, tadi aku marah. Ujarku. Dan kamu pergi begitu saja. Tidak sadar bukan berarti tidak peka, bukan? Kamu pulang sendiri. Kemana teman kamu? Tanyaku. Udah pulang. Kamu jangan pulang dulu. Kamu mau kan nemenin aku? Nemenin? Tanya Kean. Kamu tadi kan yang bilang mau nemenin untuk minta tanda tangan ke teman aku? Emang boleh? Siapa sih yang ngelarang, Kean? Asal kamu tahu, Kean, pada saat itu aku sangat cemburu berat. Tapi tak apa. Sudah berlalu juga kok. Aku antar ke depan ya, Ken. Loh, nggak usah ngerepotin, Nan. Nggak ngerepotin kok. Lagian, aku juga jalan. Jadi, kita sama-sama jalan untuk ke depan. Ken, kamu tahu nggak? Gak semua orang yang ada di muka bumi ini menyenangkan. Ada sebagian yang datang untuk membuat sedih. Ada sebagian orang yang datang untuk membuat kecewa. Dan ada sebagian orang yang datang lalu pergi. Ataupun singgah sebentar lalu pergi. Ataupun singgah untuk selamanya. Dan ya seperti itu. Hidup silih berganti, Kean. Kita gak bisa memaksakan semua orang menyukai kita. Ada orang yang cukup dicintai dari kejauhan. Ada orang yang cukup untuk dilihat saja tanpa harus memiliki. Cukup jadi penggemar yang tidak bisa untuk mengungkapkan rasa. Dan yang paling harus kamu tahu, gak semua orang suka sama kita. Pasti ada 1 ataupun 2 orang yang akan membenci kita. Nan, Kenan, aku pulang ya. Makasih atas hari ini. Pulang?
Pulang kemana? Kita tidak benar-benar pulang, kan? Kita hanya singgah di tempat persinggahan lalu pergi kembali. Kita hanyalah budak untuk menjalankan pengembaraan yang tidak ada habisnya dan tidak akan ada ujungnya. Selagi kita tidak mempunyai rumah, kita tidak akan bisa pulang. Ada yang aneh, ada yang hilang, tapi apa? Padahal tidak memilikinya sama sekali. Tapi rasanya tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Ada yang hancur tapi bukan hati. Nan, hari ini hujan. Apa kamu bawa jas hujan? Boro-boro aku bawa jas hujan. Aku tidak membawa separuh jiwaku. Maksud kamu, Nan? Gak usah ngaco deh. Dengerin aku, kan? Separuh jiwaku aku titipkan ke kamu. Kami saling berpandang beberapa detik. Kan? Hujan itu tidak akan pernah berbohong kemana airnya akan ditumpahkan. Sederas apapun jatuhnya, bumi akan menerimanya dengan selalu mengharapkannya untuk turun lagi dan lagi. Tapi aku tidak suka hujan, Nan. Aku lebih suka berteduh. Selagi sama kamu, selagi kamu sama aku, kita coba berjalan di bawah hujan ya. Walaupun aku alergi air hujan, selagi sama kamu, kayaknya alergi aku gak akan muncul deh. Kenapa kamu mau sama aku, Kenan? Mungkin waktu yang akan menyatukan kita, walaupun hanya sementara. Aku bahagia kok, walaupun cuma seperti ini. Seperti ini gimana? Kenan bertanya. Kamu gak percayakan takdir? Aku gak minta lebih, Ken. Aku tidak mengerti cara kerja semesta itu seperti apa. Kamu masih bawa kamus itu? Kamus? Iya, kamus itu. Kamu tahu, dulu aku sengaja minjem kamus ini cuma buat ketemu kamu. Gak tahu deh, aku dulu dapat ide dari mana, ide konyol itu. Aku coret-coret kamus kamu supaya kamu bisa mengingat aku terus. Dulu, aku masih secupu itu untuk memulai percakapan. Tapi, nyatanya aku kebanyakan diem daripada bertanya. Mungkin dulu kamu muak. Waktu dulu kan, aku sering bikin kamu puisi yang gak ada artinya. Puisi yang menurut orang hanya sampah belaka. Gak apa-apa, Kenan. Aku suka, walaupun sederhana. Kalau kamu yang membuat, aku akan tetap menyukainya. Kamu tahu, Kenan? Aku kumpulin semua surat-surat dan puisi-puisi dari kamu. Loh, beneran? Harusnya kertas puisi itu cocoknya dijadiin bungkus gorengan saja. Bungkus gorengan yang pantas untuk ditaruh di kantin-kantin sekolah.
bungkus gorengan yang tidak akan ada artinya sama sekali, yang dipakai, lalu dikuel-kuel, lalu dibuang ke tempat sampah. Tapi udah aku simpan beserta kenangan-kenangannya. Makasih ya. Kean, aku pergi ya. Mungkin pulangnya agak lama, atau mungkin aku gak akan pulang sama sekali. Segala sesuatu yang terjadi nanti ke depannya, separuh jiwaku telah kutitipkan kepadamu. Kamu tahu, Kean, kalau hubungan kita dilanjutkan, hubungan kita akan berakhir seperti apa? Karena hubungan kita itu gak pernah saling melengkapi dan saling mengisi. Aku bukan tokoh utama yang kamu cari, Kean. Aku hanya tokoh figuran yang akan tergantikan. Aku yang harus berkelana entah itu kemana. Selagi aku belum menemukan jalan, aku tidak akan pulang. Mungkin biarlah aku tersesat di tengah-tengah pengembaraanku. Sudah 4 tahun ya, Ken. Jujur, aku belum nepatin janji aku. Aku belum bisa melupain kamu, Ken. Semakin aku lupain kamu, rasa itu semakin melekat. Dan rindu itu semakin pekat. Mungkin ini yang kamu rasakan ketika aku pergi 4 tahun yang lalu. Rasanya tersiksa akan rindu yang tidak akan pernah terbayarkan. Tapi aku sadar, selama itu aku yang selalu membuatmu terluka. Kamu yang terlalu sabar buat aku. Aku yang terlalu gengsian, egois, dan gak peka. Sebego itu aku nyain orang yang pernah tulus sama aku. Maaf kalau aku terlalu banyak nyakitin hati kamu. Makasih atas semua sayang, waktu, dan tenaga yang pernah kamu kasih kepada aku. Mungkin sekarang aku menulis ini agar kamu tahu dan agar kamu mendengar suara ini. Terima kasih atas 4 tahunnya, Kean. Walaupun kamu di sana sudah mempunyai rumah baru, semoga bahagia selalu. Dari Kenan.